Hai, namaku Maya. Aku ingin bercerita tentang pengalaman menakutkan yang terjadi padaku di sebuah rumah tua yang terbengkalai di pinggiran kota Willow Creek. Cerita ini membawaku dan teman-temanku pada petualangan yang tak terlupakan. Semua dimulai ketika aku bersama 4 teman lainnya memutuskan untuk menjelajahi rumah tua yang terbengkalai. Rumor tentang rumah itu sudah tersebar luas di kalangan kami. Beberapa mengatakan bahwa rumah itu dihantui oleh roh penasaran, sementara yang lain berbicara tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Namun, rasa ingin tahu kami mengalahkan rasa takut. Kami memasuki rumah itu dengan hati-hati, menghindari puing-puing yang berserakan di lantai dan menjelajahi setiap ruangan dengan penuh ketegangan. Suasana di dalam rumah terasa mencekam dengan debu dan keheningan yang menggantung di udara. Tidak ada yang berbicara, namun rasa takut terasa begitu nyata di antara kami. Kami mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan terus maju. Tetapi semakin dalam kami menjelajahi rumah ini, semakin kuat pula perasaan ketidaknyamanan ini. Suara-suara aneh mulai terdengar di lorong-lorong yang gelap, dan bayangan-bayangan misterius terlihat melintas di balik jendela-jendela yang retak. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Suasana semakin tegang ketika kami menemukan tangga menuju lantai atas yang sangat gelap. Salah satu teman kami, Rian, yang paling berani di antara kami, mencoba menguji keberaniannya dengan berjalan sendiri ke atas, menyusuri tangga itu. Namun, saat dia mencapai setengah jalan, suara aneh mulai terdengar di atas, dan dia segera kembali dengan wajah yang pucat dan gemetaran. Kami tahu bahwa kami tidak sendirian di rumah ini. Sesuatu yang jahat mengintai di balik bayang-bayang, siap untuk menyerang kapan saja. Namun, kami tidak bisa mundur sekarang. Kami harus menemukan kebenaran di balik misteri rumah ini, meskipun risikonya sangat besar. Malam itu, kami memutuskan untuk tinggal di dalam rumah, bertekad untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, apa yang kami tidak tahu adalah bahwa keputusan itu akan membawa kami pada petualangan yang lebih menakutkan dari yang pernah kami bayangkan. Malam itu berlalu begitu lambat di dalam rumah tua yang terbengkalai. Suasana yang tegang dan mencekam membuat tidur nyenyak hampir tidak mungkin. Kami duduk berjejer di ruang tamu yang gelap, berbicara berbisik-bisik tentang apa yang mungkin terjadi di dalam rumah ini. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari lantai atas, membuat kami terlonjak dari tempat duduk kami. Hatiku berdebar kencang dan ketegangan merasuki setiap serat tubuhku. Apa itu suara yang mengerikan? Apa yang terjadi di lantai atas? Tanpa ragu, kami memutuskan untuk mengeksplorasi asal-usul suara itu. Dengan hati-hati, kami menaiki tangga yang berdebu dan melangkah menuju lorong gelap di lantai atas. Bayang-bayang misterius bergerak di dinding, menciptakan suara yang menyeramkan di sekitar kami. Kami memasuki salah satu kamar di lantai atas dan menemukan bahwa suara gemuruh berasal dari sebuah lemari tua yang terbungkus debu. Dengan perasaan yang berdebar, kami membuka pintu lemari itu dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di dalamnya. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu tua yang terlihat usang dan lapuk. Dengan gemetar, aku mengambil kotak itu dan membukanya. Apa yang kami temukan di dalamnya membuat bulu kuduk kami merinding. Ada sejumlah benda aneh di dalam kotak itu. Sebuah buku kuno yang tertutup debu, sepotong kain merah yang terlihat seperti darah kering, dan sebuah kalung perak yang bersinar redup di dalam kegelapan. Namun,
Yang paling mengejutkan adalah sebuah foto tua yang terlipat dengan rapi. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang cantik, tapi ada ekspresi kegelisahan di wajahnya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan foto itu. Sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Kami bingung dengan temuan itu. Namun, kami tahu bahwa kami telah menemukan sesuatu yang penting. Rahasia-rahasia itu terus merayap di balik dinding rumah tua ini, menunggu untuk diungkapkan. Malam itu berlalu tanpa tidur. Pikiran kami dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Siapakah wanita muda dalam foto itu? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Siapakah wanita muda dalam foto itu? Dan apa hubungan dengan suara-suara aneh yang terdengar di dalam rumah? Kami tahu bahwa harus mencari jawaban, meskipun itu berarti melangkah lebih dalam ke dalam misteri yang mengerikan. Namun, apa yang kami tidak sadari adalah bahwa kami telah membuka pintu menuju teror yang lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah kami bayangkan. Keesokan harinya, kami kembali menjelajahi rumah itu dengan hati-hati. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti menembus lapisan ketegangan yang semakin tebal di sekitar kami. Setiap sudut rumah penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita dalam foto yang kami temukan di lemari itu. Kami mencoba mencari jejaknya, menyelidiki setiap ruangan, setiap sudut rumah. Namun, semakin dalam kami menjelajah, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kami menemukan ruangan rahasia lain di lantai bawah, tersembunyi di balik pintu yang terkunci. Dengan hati-hati, kami membuka pintu itu dan masuk ke dalam ruang gelap yang tersembunyi di baliknya. Di sana, kami menemukan sebuah meja tua yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan menyeramkan. Ada buku-buku kuno yang ditumpuk di rak dengan sampulnya yang sudah mulai usang. Ada juga botol-botol berisi zat-zat aneh yang terlihat seperti ramuan kuno. Namun, yang paling mengejutkan adalah dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak bisa kami mengerti. Kami merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah kami bayangkan. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat gelap dan mencekam. Kami segera memutuskan untuk meninggalkan ruangan ini. Namun sebelum kami bisa keluar dari ruangan itu, suara aneh mulai terdengar dari luar. Kami mendengar langkah-langkah berat yang mendekat, langkah-langkah yang tidak manusiawi. Hatiku berdegup kencang dan aku merasa seperti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Kami segera bergegas keluar dari ruangan itu dan kembali ke ruang utama. Namun apa yang kami temukan membuat kami terdiam. Di depan pintu masuk ada sosok bayangan yang gelap dan menakutkan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam yang menyeramkan. Kami berteriak ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi pintu-pintu rumah tiba-tiba terkunci rapat, mengurung kami di dalam dengan sosok bayangan itu. Kami tahu bahwa kami harus menemukan cara untuk melarikan diri dari ruangan ini sebelum kami terlambat. Tetapi apa yang bisa kami lakukan? Dengan ketakutan yang melanda, kami merenungkan nasib kami yang suram di dalam rumah tua yang terkutuk ini. Apakah kami akan mampu bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik rumah ini? Atau apakah kami akan menjadi korban berikutnya dari teror yang menyelimuti tempat ini? Dengan hati yang berdebar-debar, kami mencari cara melarikan diri dari rumah tua yang menyeramkan ini. Setiap pintu dan jendela terkunci rapat, membuat pelarian kami semakin sulit. Di tengah ketakutan yang melanda, kami terus mencari-cari jalan keluar. Tiba-tiba, seorang di antara kami menemukan sebuah pintu tersembunyi di belakang sebuah rak buku. Dengan cepat, kami berusaha membukanya, berharap itu adalah jalan keluar yang kami cari. Dengan kelegaan yang besar, pintu itu terbuka, mengungkap sebuah lorong gelap yang tidak terlihat sebelumnya. Tanpa ragu, kami memasuki lorong itu.
berlari secepat mungkin menuju kebebasan. Langkah-langkah kami bergema di dalam lorong yang gelap, menggema di dinding-dinding yang rapuh. Namun, ketika kami hampir mencapai ujung lorong, kami dihadapkan dengan pemandangan yang mengejutkan. Kami menemukan sebuah ruangan besar yang terang benderang, terang oleh cahaya bulan yang menyinari melalui jendela atas. Namun, apa yang kami lihat di ruangan itu membuat kami terdiam dengan ngeri. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar dengan sebuah patung mengerikan yang terletak di atasnya. Patung itu terlihat seperti sosok setan yang mengerikan dengan sayap hitam yang menggantung di belakangnya. Di sekeliling meja, ada beberapa sosok yang berdiri dalam kegelapan dengan tatapan yang tajam dan mengancam. Kami tahu bahwa kami telah menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang pernah kami bayangkan. Kami berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin, namun langkah-langkah kami terhenti ketika sosok bayangan yang gelap muncul di pintu masuk. Sudah terlambat untuk melarikan diri, desis sosok bayangan itu dengan suara yang menyeramkan. Kalian telah terjebak di dalam permainan kami, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Dengan nafas terengah-engah, kami berusaha menghadapi teror yang mengancam nyawa kami. Namun, apakah kami mampu bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik rumah tua yang terkutuk ini? Atau apakah kami akan menjadi korban berikutnya dari teror yang menyelimutinya?